Namun pada pagi hari ini yang baru hadir yaitu Bung Eurico Guterres, dan diharapkan sebentar lagi akan hadir Bapak Yakub Numaweya, Menteri Transmigrasi. Dan dialog ini akan dipandu oleh rekan kami Bambang Iswanto. Baiklah saudara, kita segera temui Bambang Iswanto. Selamat pagi Mas Bambang. Selamat pagi Utari, selamat pagi Said. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Eurico. Bung Eurico. Kita manggilnya Eurico ya, saya masih keliru Eurico saja. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baiklah, karena bisa diundang ke studio TVRI. Iya, kelihatan segar tapi matanya tetap merah ya. Kenapa Masih ngurusin pengungsi. Masih urus pengungsi dan juga memang kegiatan Iya. seperti itu. Jadi. Baik, topiknya apa pagi ini? Topiknya yaitu masalah transmigrasi dan pengungsi Utari. Baik, silahkan. Langsung saja Iwan. Ya, baik, terima kasih Utari dan Said Fadil. Selamat pagi saudara penonton. Ya, seperti disampaikan Said Fadil dan Utari tadi bahwa pagi hari ini kita akan membahas masalah transmigrasi dan pengungsi. Dan telah hadir sebenarnya dua narasumber kami, yaitu Bapak Eurico Guterres, salah seorang tokoh dari Timur Timur. Selamat pagi Bung Eurico. Selamat pagi. Ya, selain Bung Eurico akan hadir nanti yaitu Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang saat ini masih berada dalam perjalanan menuju ke studio 10 TVRI pagi hari ini. Dan saudara penonton, seperti biasa dalam dialog interaktif pagi ini, kami mengundang partisipasi Anda di nomor telepon 021-573-2269 dan 021-573-7969. Bung Eurico, kalau kita berbicara masalah pengungsi, selalu saja terkait pada masalah pendanaan, masalah kendala-kendala birokrasi yang saat ini masih tetap mewarnai beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti halnya dalam bidang mengatasi masalah pengungsi ini. Menurut Bung Eurico sendiri bagaimana? Terima kasih sekali. Kalau saya selama ini saya lihat ya, sejak pada awal warga negara Indonesia asal Timur Timur yang tetap setia kepada NKRI, kemudian harus rela meninggalkan tanah leluhurnya pada bulan September 99 yang lalu. Setelah kami berada di di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau di pengungsian, memang banyak kendala, dan seperti yang tadi disampaikan tadi mengenai pendanaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat itu dana dari pemerintah Indonesia dari dalam negeri sendiri waktu itu kalau nggak salah ya kurang lebih 600 miliar, itu belum termasuk dana-dana bantuan dari itu 600 luar miliar negeri. khusus untuk penanganan masalah pengungsi tim atau secara keseluruhan? 600 miliar itu khusus untuk menangani masalah pengungsi yang dari Timur Timur. Dari Cuma Timur Timur. Selama ini sejauh mana transparansi, sejauh mana penggunaan dana tersebut, sehingga sampai hari ini warga negara Indonesia asal Timur Timur masih berada di bawah tenda pengungsi. Ini yang sebenarnya patut dipertanyakan dan perlu diklarifikasikan oleh pemerintah. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa baru dalam sejarah Indonesia seorang gubernur yang begitu jujur dan di mana bisa mengembalikan sisa dana daripada 600 miliar itu, yaitu 80 miliar dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Pita Talo kepada pemerintah. Sebenarnya menurut saya bahwa dana itu adalah semacam uang lauk pauk dan penanganan pengungsi. Tapi sampai hari ini 1.500 untuk uang lauk pauk, ada yang terima, ada yang sama sekali nggak terima. 1.500 per hari per orang? Per hari. Per hari per orang ya? Iya, per orang dan dalam kepala. Tapi sejauh mana penggunaan tersebut sehingga dana 80 miliar itu bisa dikembalikan, ini yang masih menjadi pertanyaan. Tapi kalau saya lihat itu sebenarnya kalau umpamanya pemerintah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada keseriusan, ada kesungguhan dalam menangani kasus pengungsi, betul-betul dari sisi kemanusiaan, saya kira tidak sampai hari ini sudah selesai ya. Tapi saya lihat itu seolah-olah tidak ada keseriusan dan tidak ada kesungguhan, bahkan menganggap warga pengungsi itu menjadi proyek gitu. Ya. Ini yang menjadi tidak ada rencana atau akan dibentuknya suatu lembaga yang independen untuk mengawasi masalah penyaluran dana itu. Kita sebenarnya pada awal itu kami selalu mengatakan bahwa yang punya masalah adalah kami yang yaitu selaku tokoh yang dipercayakan oleh pengungsi, karena memang faktanya seperti itu.
Dan kami waktu itu selalu mengatakan kalau bisa silakan saja program ini adalah program pemerintah. Silakan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tapi alangkah baiknya kami dilibatkan di dalam penanganan pengungsi, sehingga masalah-masalah yang menyangkut pengungsi kami sama-sama ikut mengetahui, terutama masalah pendanaan. Tapi sampai hari ini kami tidak pernah dilibatkan. Pernah diutarakan niat dari Bung Yuriko mengenai untuk ikut turut dalam... Oh, saya sering mengutarakan itu, dan bukan hanya mengutarakan itu kepada pemerintah Indonesia, tapi saya juga mengutarakan kepada pihak UNHCR agar kalau boleh kami melibatkan kami ke situ, sehingga setiap persoalan-persoalan yang menyangkut penanganan pengungsi kita sama-sama mengetahui dan sama-sama ikut menyelesaikan. Tapi sayangnya, sangat disayangkan bahwa apa yang kami harapkan itu diabaikan begitu saja. Tanggapannya mereka gimana? Ya, tidak ada respon sama sekali. Tidak, kami hanya bisa menyampaikan dan mereka hanya mengatakan bahwa akan dipertimbangkan, dan PT Akan ini yang sampai hari ini belum bisa ini juga itu. Padahal kami ada kesungguhan dan niat baik kami untuk membantu mereka agar kelancaran. Karena sering banyak masalah terjadi di pengungsi seperti UNHCR. Karena yang namanya warga negara Indonesia asal Timur Timur itu kan trauma melihat yang namanya bangsa bule, apalagi orang-orang yang terkumpul di dalam UNHCR itu semua rata-rata orang-orang yang bekas UNAMED gitu kan. Ya. Dan akhirnya muncullah masalah-masalah di situ. Tapi pada saat itu kami meminta supaya kami ikut, mereka tidak mau kalau kami ikut. Tapi setelah ada masalah, mereka mengatakan bahwa kamilah yang berusaha untuk menghalang-halangi, menghambat dan lain sebagainya. Dan ini yang sampai hari ini masih terjadi gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan sudah ada telepon pagi hari ini, Bu. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, TVRI. Selamat pagi, Pak. Dengan Eriko, saya senang. Halo, selamat pagi, Pak. Halo. Saya Agus Baut dari Jakarta. Baik, Pak Agus. Asal Silakan, NTT. Pak Agus. Ya, silakan, Pak Agus. Nusa Tenggara Timur. Ya. Saya senang Eriko tampil di televisi berbicara sebagai pengungsi. Saya sebenarnya tidak senang kalau Eriko tampil sebagai pembela orang Indonesia ya. Saya bangga kamu sekarang bicara sebagai pengungsi, artinya potensial kamu akan kembali ke Timur Timur. Saya sebagai saudara Anda lebih senang kalau kamu itu kembali ke Timur Timur. Hal yang menarik adalah tentang Eriko begitu keras ya mempertahankan TNI. Padahal secara internasional TNI memang sudah terpuruk dan dia diembargo tentang peralatan-peralatan. Oleh karena itu Eriko, kami minta hati nuranimu lebih baik kembali ke Timur Timur. Lalu tentang pengungsi, tentang transmigrasi, meskipun Menteri belum datang, aspek yang perlu diperhatikan adalah kemana mereka ditransmigrasikan. Ya. Yang menjadi masalah selama ini adalah orang transmigran itu diberikan fasilitas rumah, uang untuk 1 tahun, sudah itu lahan tanah untuk mereka bekerja, sementara orang di daerah itu diambil tanahnya, mungkin hak-haknya tidak diperhatikan, mereka itu menjadi sangat terkebelakang. Akibatnya timbullah kecemburuan sosial. Oleh karena itu, aspek ini tolong diperhatikan supaya tidak jadi suatu kecemburuan. Terima kasih kepada TVRI dan Eriko, selamat. Baik, terima kasih Bung Agus Baut dari Jakarta. Di belakang Bu Agus, silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak pahlawan kita Yuriko Guterres. Salam rindu dari kami bangsa Indonesia yang selalu menggelora sebagai pejuang Timur Timur yang kebetulan sekarang ini amblas di telan bumi. Ya, silakan Pak, pertanyaannya kita seputar temanya. Salam hangat dan salam hormat kepada perjuangan Anda, walaupun dalam kenyataan yang gagal. Tinggal sekarang menerima kenyataan pahit, transmigrasi dan pengungsi yang sulit untuk dikendalikan, Pak Yuriko. Tetapi hatiku sebagai sesama bangsa Indonesia sangat menghargai Anda dan sangat bangga kami melihat putra daripada Timur Timur itu berjuang gigih untuk membela. Ya, baik Pak. Bangsanya walaupun halo, selamat pagi Pak. Halo Pak. Perjuangan dari bangsa Indonesia ini hancur lebur. Ya. Tapi walaupun demikian coba terus perjuangkan, walaupun yang sebelum kami bicara mengharapkan Anda untuk kembali ke Timur Timur, pertahankanlah jiwa dan pribadi Anda. Baik, terima kasih Pak. Halo, baik, terima kasih sudah terputus.
Dan saudara penonton, seperti kami sampaikan tadi bahwa telah hadir di studio 10 TVRI Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bapak Yaakob Numaweya. Selamat pagi Pak Yaakob. Selamat pagi para pemirsa. Maaf terlambat ya. Iya. Tadi kami sudah berbicara sedikit dengan Bung Iriko mengenai penanganan masalah pengungsi khususnya di Timur-Timur. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Agus bahwa tadi sebenarnya sampai di mana upaya pemerintah untuk menangani pengungsi ataupun mungkin dengan cara merelokasi atau bagaimana Pak? Ya, pada saat sekarang ini kita, karena penanganan pengungsi itu kan tidak hanya Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi. Sana ada, paling tidak ada 4 departemen, yaitu Naker Trans, Sosial, Kim Parswil, dan Pertanian. Ini 4 departemen yang saya melihat pada saat sekarang itu, kalau bisa untuk penanganan pengungsi lebih cepat, semua dana yang dari semua departemen yang ada ini kita satukan. Kita duduk bersama-sama, kita bicarakan bersama-sama, kita selesaikan bersama-sama. Karena kalau masalah pengungsi ini sistem yang sekarang kita gunakan, sampai kapanpun tidak pernah akan selesai. Jadi untuk itu kita sangat membutuhkan dana, paling tidak 1,6 triliun untuk menyelesaikan masalah pengungsi. Sekarang ini pemerintah sedang memprogramkan tahun 2002 ini kalau dapat kita selesaikan. Yaitu pertama, dengan mengembalikan mereka ke tempat semula. Seperti saudara-saudara kita dari Timur-Timur, kita tawarkan untuk kembali ke Timur-Timur. Tapi begini Pak, menurut data yang ada yang kami dapat dari para pengungsi di Timur-Timur, mereka itu sebagian besar ingin menetap di Indonesia gitu, menetap di wilayah NKRI. Bagaimana? Iya, artinya tahap pertama kan kita minta kembali. Tahap yang berikutnya kita akan menempatkan mereka di beberapa daerah di Indonesia yang memang sangat membutuhkan transmigrasi. Jadi untuk itu kita harapkan mereka bisa ke beberapa daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera Utara, itu kan memungkinkan. Begitupun NTT, tapi NTT ini kan nggak bisa menampung terlalu banyak. Orang NTT ini kan pada saat sekarang sangat miskin. Jadi kalau nampung banyak, saya kira akan menambah permasalahan di Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Atau yang kedua, kita mencari satu tempat yang kosong. Pulau di Indonesia ini kan banyak sekali itu. Kita cari tempat yang kosong dan kita menempatkan mereka bersama-sama, masih komunitasnya orang Timur-Timur. Itu bisa kita lakukan. Atau yang ketiga, kita memberdayakan mereka dengan cara mandiri. Kita memberikan bantuan modal supaya mereka bisa hidup mandiri. Ini yang pada saat sekarang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan tahun 2002 ini bisa berjalan dengan baik. Ya saya harapkan bantu saudara Guterres. Gimana Bung Eriko tawaran dari pemerintah ini Bung? Sebenarnya apa yang dibicarakan oleh Pak Yaakob itu bukan baru kali ini, baru disampaikan oleh Pak Yaakob atas nama pemerintah ya. Tapi sebelum saya mau menjawab itu atau sebelum saya sedikit menanggapi itu, saya ingin menanyakan kepada pemerintah, dan kebetulan Pak Yaakob ini tergabung dalam sekarang jadi pemerintah kabinet gotong royong, sekarang jadi pemerintah. Sehingga kami menjadi jelas gitu kan, menjadi jelas. Jadi pertanyaan kami itu sebenarnya sederhana saja. Apakah kami yang berada di pengungsian Nusa Tenggara Timur yang jumlahnya masih 53.825 KK atau 295.751 jiwa ini, apakah di mata pemerintah Indonesia masih sebagai warga negara Indonesia atau tidak gitu, supaya jelas. Karena selama ini kami sendiri tidak jelas. Dan kalau pemerintah sudah menjawab itu, saya kira semuanya akan selesai pada sesuai dengan. Di mana tuh Pak Yaakob? Jadi begini, ini soal angka aja. Database kita tuh tidak pernah sama. Ada yang mengatakan secara nasional ya, ada yang mengatakan 1,3 juta, ada yang mengatakan 1,4. Saya agak ragukan dengan data-data ini. Makanya saya kepada pemerintah daerah, tolong kepada kita berikan database yang benar dan jelas. Seperti termasuk Timur-Timur, saya juga agak ragukan dengan jumlah itu. Apa benar jumlah itu? Kalau bisa pergi kembali lagi, bisa saja itu. Mudah-mudahan adik saya Guterres enggak, data itu benar gitu. Dan saya sendiri dalam waktu dekat akan ke Timur Barat untuk menjumpai pengungsi. Jadi saya tahu persis apa keinginan mereka.
Kalau mereka itu kan KTP-nya kan Indonesia. Iya. Nah, dia kan warga negara Indonesia. Oh, iya. Tetapi kalau dia mau ingin kembali kan nggak dilarang. Artinya Silakan. pemerintah tidak memaksakan kehendak Oh, untuk tidak. mengembalikan mereka ke Timur Timur, Pak ya? Pemerintah sekarang itu tidak pernah memaksakan kehendak Baik. gitu. Kita tawarkan ke mereka. Kalau ingin kembali ke tempat di Timur Timur, saya kira alangkah indahnya. Tapi kalau mau tetap di sini, tetap di sini. Hanya permasalahan sekarang itu kita menghendaki masalah pengungsi harus dituntaskan Baik. dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ya, baik Pak, Saya kira sebelum kita demikian. lanjutkan, kita sapa dulu penelpon pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, Ya, selamat pagi Pak. selamat pagi Pak. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dari Tovan, Jakarta Selatan Pak Tovan, silakan Pak Tovan. Selamat pagi TVRI. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Eriko. Selamat pagi. Pagi, saya salut dengan perjuangan Anda. Saya warga DKI mengucapkan selamat atas perjuangan Anda. Hanya air mata yang bisa menemani dan mendoakan Anda semoga sukses Ya, selalu. Pak Tovan, Ya, kita kebetulan temanya pagi hari ini adalah masalah transmigrasi dan pengungsi. Mungkin ada pertanyaan seputar tema itu tersebut, Pak Tovan, silakan. iya, saya mohon kepada Menteri Transmigrasi ya, kiranya pengungsi dari Timur Timur itu adalah tanggung jawab seluruh warga Republik Indonesia ini. Jadi saya mohon kiranya dikhususkan, jangan seperti transmigrasi lainnya. Nah, itu dengan adanya perjuangan Bung Eriko ini, saya rasa semua daerah Pak sanggup menerima warga negara Timur Timur ini, dan semua daerah sanggup membiayai asalkan diadakan dialog yang sejelas-jelasnya atau transparan Pak. Nah, itu jadi itulah yang saya mohonkan kepada Bung Eriko. Baik. Kiranya menata atau memperhatikan khusus kepada warga negara Timur Timur yang ada di Indonesia sekarang ini Baik. Pak. Baik Ya, Pak Tovan. itulah penyampaian saya Pak. Terima kasih. Baik Pak Tovan, terima kasih. Di belakang Pak Tovan, halo selamat pagi, silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Selamat pagi dan assalamualaikum Mas Bambang. Iya, silakan Pak. Selamat pagi Pak Menteri dan Bung Selamat Erik. pagi. Selamat pagi. Anda, Bung Erik adalah pahlawan sejati. Mudah-mudahan jangan sampai menjadi pahlawan kesiangan. Anda begitu konsistennya terhadap saudara-saudara Anda. Saya salut dengan Anda sehingga Anda berkorban demi negara Republik Indonesia. Keluarga Anda pun dibawa ke Portugal. Saya salut dengan Anda. Begitu jiwa dan raganya terhadap rakyat Indonesia. Baik. Khususnya saudara-saudara dari Timur Timur. Untuk Pak Menteri, saya mohon dengan ikhlas Pak. Kalau bisa pengungsi ditransmigrasikan, jangan ke Pulau Wetar Pak. Nanti terjadi persoalan baru lagi. Alangkah baiknya Pak, Bapak sebagai Menteri Transmigrasi, Irian Barat yang begitu besar, dalam hal ini Papua, alangkah baiknya dibawa ke sana Pak. Terima kasih Pak, dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapolri. Bagaimana Pak Menteri, silakan. Ya, jadi begini, kita pastikan tidak akan sia-siakan Guterres dan saudara-saudara. Saya ini kan orang NTT, pasti kan punya Hubungan. denyut jantungnya Ya. itu pasti sama. Hanya permasalahan sekarang, kami ini pemerintah gotong royong ini kan limbah yang kita dapatkan. Yang selama 2-3 tahun tidak pernah terselesaikan. Tetapi saya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertekad masalah ini harus cepat kita tuntaskan. Dengan segala macam upaya, kita tahu dana sangat kurang. Bahkan saya menyarankan kalau perlu Menteri ikut nyumbang dari honornya untuk menangani masalah transmigrasi, khususnya masalah pengungsi. Karena sudah terlalu menderita mereka. Saya sudah keliling beberapa daerah, kecuali Timur Barat yang belum saya datang, dan saya usahakan bulan ini akan saya datang. Mereka tinggal di bawah tenda yang sudah tidak terurus, Tidak layak lah Pak ya. tidak layak, dan sampai tapi ada juga pengungsi yang menjadi nakal sekarang ini, jadi malas, dan timbul kecemburuan oleh masyarakat di daerah situ. Dan bayangkan sekarang ini kurang lebih 1,3 juta pengungsi yang angkanya juga berbeda-beda, yang belum satu kita angkanya. 2.500 uang per hari. Jadi 1.500 Per hari, per kakak atau per jiwa orang, Pak? Per orang ya. Jadi 1.500 uangnya, dan
400 gram beras. Beras. Jadi kalau kita totalkan 2.500 kali saja 1,3 juta satu hari berapa, 1 bulan dan 1 tahun. Dengan melihat kondisi ini kita berupaya dengan beberapa menteri yang terkait dengan Kesra, Menko Kesra tidak berupaya, kita akan coba tuntaskan secepat-cepatnya. Dan pada saat sekarang di mana-mana itu mau menerima pengungsi Timur Timur. Saya baru kembali dari Kalimantan Timur. Mereka sangat welcome, silakan datang. Hanya persoalannya sekarang kan dananya yang kita sulit, mengalami kesulitan. Jadi untuk itu ya saya menghimbau semua pihak. Ya memang ada kelebihannya, sumbanglah. Dan kita akan kerja yang serius. Jadi bukan hanya pengungsi Timur Timur, pengungsi Aceh, pengungsi Kalimantan, pengungsi Maluku. Kita mudah-mudahan 2002 ini bisa kita selesaikan. Ya, Bung Eriko, seperti disampaikan Pak Menaker Trans tadi bahwa salah satu cara yang terbaik untuk menangani masalah pengungsi adalah dengan transmigrasi atau relokasi. Menurut Bung Eriko sendiri gimana itu? Usulan dari pemerintah itu? Boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja pemerintah menyarankan seperti itu, tapi satu hal yang perlu diketahui atau dimengerti oleh pemerintah Indonesia sendiri bahwa warga negara Indonesia asal Timur Timur ini jangan sampai disamakan seperti pengungsi Poso dan Sampit. Dan juga warga negara Indonesia asal Timur Timur ini bukan kepadatan penduduk seperti yang dilakukan di Pulau Jawa sehingga mau ditransmigrasikan kemana. Saya tetap mengatakan bahwa warga negara Indonesia asal Timur Timur itu adalah korban konspirasi politik di mana ada keterlibatan pemerintah Indonesia pada waktu itu. Maka saya tetap mengatakan bahwa karena kami ini adalah warga Timur, kami bukan warga Timur Timur dan kami bukan warga Nusa Tenggara Timur, tapi kami adalah warga Timur. Di mana Nusa Tenggara Timur dan Timur Timur itu dipisahkan oleh kolonial Belanda dan Portugis. Dan kami kalau mau bicara, saya mau bicara di sini bahwa saya juga sebenarnya punya hak atas tanah Nusa Tenggara Timur gitu loh. Karena Nusa Tenggara Timur dan Timur Timur itu adalah pulau timur yang dipisahkan. Jadi waktu itu saya pernah mengatakan bahwa jangan samakan kami sebagai kepadatan penduduk yang mau ditransmigrasikan kemana saja. Dan jangan anggap kami seolah-olah sebagai terpidana yang siap Artinya para pengungsi Timur Timur menginginkan menetap di NTT itu? Yang jelas seperti itu, tapi kami memberikan alternatif. Seperti? Di mana saya mengatakan bahwa karena kami juga adalah orang Timur, seperti Pak Yaakob Melawe juga orang Timur. Bukan orang Nusa Tenggara Timur, tapi kami adalah orang Timur. Saya kira sama seperti itu. Jadi waktu itu saya minta kalau bisa pemerintah Indonesia melakukan suatu penambahan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, biar kami tetap tinggal di situ karena budaya kami, kultur adat istiadat kami sama dengan saudara-saudara kami di situ. Kemudian alternatif kedua, kami minta supaya pemerintah Indonesia memberikan satu pulau di antara 16.000 pulau yang masih kosong. Di mana saya minta ke Pulau Wetar itu karena Pulau Wetar itu ada orang Timur yang pada saat Perang Dunia Kedua itu tinggal di situ, orang Baukau dan orang Manatutu tinggal di situ. Kalau umpamanya dua alternatif itu salah satu misalnya diberikan oleh pemerintah Indonesia, kami menganggap bahwa itu merupakan suatu penghargaan daripada pemerintah Indonesia kepada warga Indonesia asal Timur Timur. Saya kira begini, kalau semuanya harus ada di Timur Barat tidak mungkin. Karena jumlahnya sudah terlalu padat. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bung Eriko tadi kan mereka bersedia untuk direlokasi ke salah satu pulau di Indonesia. Kalau tetap di NTT itu tidak akan mungkin lebih dari 15.000 kakak, nggak mungkin. Sana sudah terlalu padat dan kita tahu kondisi di Timur Barat itu kan sangat miskin. Saya sering ke sana. Alternatif yang kedua, kalau kita mau cari satu pulau, saya kira saya juga akan sampaikan. Kebetulan nanti ada rapat kabinet, saya akan sampaikan. Kalau masalah Wetar itu kan perlu kita bicarakan. Mana yang terbaik? Kalau memang bisa sepakat semua, saya kira nggak ada masalah. Dan kita, ini saya ralat pernyataan saudara Guterres, bahwa pemerintah tidak akan menyia-nyiakan. Kita tidak sama, kita tahu itu bahwa korban politik. Nah, kami ini kan menerima limbahnya. Tapi pemerintah harus bertanggung jawab. Jadi tidak benar kalau kita akan sia-siakan warga Timur Timur. Saya ini orang Nusa Tenggara Timur. Ya, seperti tadi disampaikan oleh salah satu penelpon tadi bahwa janganlah Pak di Pulau Wetar. Gimana itu Pak? Iya, kita juga sedang mempelajari. Ini yang perlu dimengerti oleh Guterres dan kawan-kawan. Apakah di sana diterima? Itu kan persoalan juga. Nah, kita sedang berusaha. Memang saya lebih sepakat ya kalau komunitas mereka itu tetap itu. Tapi tidak mungkin semuanya harus ada di Timur Barat, tidak mungkin. Karena sudah terlalu padat.
Misalnya kita kasihkan satu bagian Timur Barat itu menjadi satu kabupaten. Saya kira mungkin agak sulit karena di sana itu kan belum TTS, TTU. Apakah mereka bisa terima secara ikhlas? Apa tidak menjadi permasalahan baru di sana? Tapi kalau hanya kira-kira 15.000 kakak, kemungkinan itu bisa disebarkan di seluruh Nusa Tenggara Timur, itu bisa saja. Atau kita mencari satu pulau lain yang tidak harus pulau Wetar kan gitu. Baik. Dan ini kan timbul pro kontra. Jadi pemerintah harus benar-benar hati-hati. Tapi jaminannya bahwa warga Indonesia asal Timur sekarang Timur Barat pasti mendapat perhatian yang sangat serius. Perhatian khusus dari pemerintah, baik. Dan mereka ini kan, saya kira Mbak Mega sebagai Presiden Republik Indonesia tidak akan sia-siakan itu. Baik, kita sapa lagi Pak penelpon pagi hari ini. Halo, selamat pagi, silakan. Halo. Halo. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa Pak? Dan Winandoyo. Pak Winandoyo di mana Pak? Di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur, silakan Pak. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian atas Bapak Menteri yang memperhatikan pengungsi, saya mengucapkan terima kasih karena saya walaupun dari warga negara, karena tiap hari membaca Quran juga terpikir bagaimana dananya, karena terlihat kok para pengungsi makin yang dibutuhkan sebenarnya bukan uang ataupun makanan saja, tapi kemungkinan untuk bekerja itu saya kira Pak. Saya kira itulah. Kemudian karena dananya terbatas, kalau Bapak menghimbau itu, sekarang tuh kalau menghimbau itu gampang tapi dapatnya susah itu. Gampang, baik, enak didengar tapi dapatnya susah itu. Seperti menghimbau para konglomerat kalau tidak ditujukan secara jelas begini itu susah itu. Ya, diterima. Kemudian kemudian kedua, saya kira Bapak Menteri bisa tanya kepada Pak Saudara Guterres yang saya amat menghormati karena konsistennya dalam perjuangan Timur bahwa ke pulau mana saya kira sudah ada ancer-ancer yang kira-kira bisa dipakai untuk tinggal saudara-saudara kita di Timur. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pada Saudara Guterres. Baik. Terima kasih Pak Handoyo. Di belakang Pak Handoyo silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Rizal Jakarta. Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Saya ucapkan selamat kepada Pak Enrico Guterres yang telah meluruskan sejarah Indonesia masalah benar-benar kita itu fakta berbicara juga realita bahwa kita memang dipisahkan oleh penjajah. Sebetulnya Pak Menteri itu memang ada satu hati dengan Enrico karena sama-sama bangsa Indonesia juga penduduk asli daripada NTT. NTT itu adalah dari Timur sampai Kupang, itu adalah suatu budayanya sama ya kan. Masalah transmigrasi dan untuk para pengungsi ini kalau kita lihat Pak, Bapak Menteri ini tidak mau kelihatannya pengungsi Timur itu ditempatkan di Kupang, di Nusa Tenggara Timur karena kepadatan, betul bisa diterima. Kedua, kepada Bapak Enrico ini minta ditempatkan di wilayah yang terdekat dengan Timur ya kan, yaitu di Nusa Tenggara Timur, biarin dekat, biarin bisa berhubungan. Nah, tinggal kesimpulan di sini yaitu kesepakatan di antara dua belah pihak, antara Pak Menteri, masyarakat di Kupang, NTT, dan juga para pengungsi Timur juga dan pemimpin pejuang Timur itu, ya kan. Kita bisa temukan wilayah Indonesia ini luas, ya kan. Kita berjuang Pak Enrico bukan sekedar untuk bangsa negara kita. Kita berjuang bisa di belakang hari itu. Jadi terimalah kesepakatan itu dari Pak Menteri itu di wilayah mana aja. Yang penting kan kita sudah mengakui Pak Enrico itu adalah warga negara Indonesia, benar-benar asli warga negara Indonesia, karena dipecah belah oleh Belanda itu, Portugal yang biadab itu. Nah, saran saya itu kenapa UNHCR itu tidak mau membantu dalam hal pembiayaan? Itu juga memang politik dia, politik pecah belah itu. Makanya, ya baik Pak Rizal. Ya, pertanyaan saya, terimalah pendapat dari Pak Menteri, kesepakatan Pak Enrico. Kita tetap berjuang untuk bangsa Timur itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Rizal. Mungkin Bung Eriko silahkan langsung menanggapi memang tanggapan dari Pak Rizal. Apa yang disampaikan itu adalah benar ya.
Dan saya juga selama ini selalu dihimbau oleh pemerintah maupun rekan-rekan yang lain bahwa kalau bisa ya kembali aja ke Timur Timur. Dan saya waktu itu saya menjawab bahwa bukan masalah kembali ke Timur Timur. Masalahnya adalah kalau kembali ke Timur Timur, ya menjamin siapa gitu ya. Kalau memang pemerintah Indonesia menjamin atau Pak Menteri ya Pak Yaakob menjamin, saya minta supaya pernyataan secara tertulis, di mana pernyataan itu akan kita cantumkan di PBB dan di negara-negara tetangga sebagai saksi. Kemudian kami akan fotokopi edarkan kepada seluruh pengungsi. Kami akan kembali ke sana sehingga kalau terjadi sesuatu ada yang bertanggung jawab secara hukum. Dan di mana pemerintah Indonesia selalu mengeluh masalah dana, masalah uang apa segala macam. Sehingga sampai hari ini pengungsi masih berada di tenda pengungsi. Oke lah, boleh kami terima itu. Tapi satu hal yang ingin saya pertanyakan itu, karena fakta di lapangan bahwa ada beberapa yang pengungsi tidak asal Timur Timur yang kembali ke Timur Timur diberikan 10 juta sampai 15 juta. Sementara yang memilih tetap tinggal di tidak diberikan apa-apa. Di Indonesia dibiarkan mati di bawah tenda. Ini yang saya sendiri juga gimana Pak ya? Tidak mengerti. Tidak betul. Ya. Mau biarkan sampai mati tidak. Enggak, artinya gini, ada semacam mungkin beredar bahwa kalau yang mau kembali diberikan dana sejumlah 10 sampai 15 juta itu apa benar? Jadi sekarang pada saat sekarang memang ada pemikiran semacam itu. Artinya belum terlaksana itu ya, Pak? Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi artinya supaya mereka bisa hidup yang normal di Timur Timur. Dan kalau mereka yang ada di sini, pasti kita perhatikan. Tadi kan 2.500 per hari per orang. Ya. Kalau keluarganya 10.000 kan begitu. Sedangkan orang NTT yang di Timur Barat sana, dia cari 5.000 aja susah. Nah ini persoalan, sehingga timbul kecemburuan. Tapi yang penting saya kira begini, pemerintah tetap punya niat baik. Bagaimana masalah Timur Timur ini, pengungsi Timur Timur harus kita selesaikan secepat-cepatnya. Karena memang saya rasakan sendiri, beberapa daerah yang saya kunjungi sangat tidak manusiawi, sangat menderita. Dan mereka harus hidup normal, berkeluarga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Saudara Guterres yakinlah bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Mbak Mega ini dengan kabinet gotong royong tidak punya niat jelek. Kita akan berusaha untuk menyelesaikan secepatnya. Dan saya sendiri akan berusaha segera ke Timur Barat untuk berdialog dengan mereka. Yang penting saya bahwa Guterres dan kawan-kawan itu satu pandang, satu pendapat. Dan angka mereka yang ada di Timur Timur harus jelas. Yang pasti itu berapa, sehingga kita mengambil kebijakan itu harus jelas. Terus kita juga harus tahu bahwa mereka yang ingin kembali ke timur itu berapa banyak. Sehingga yang sisanya itu berapa banyak. Yang sisa ini kita selesaikan di Indonesia. Ya. Saya bisa juga, yang pertama kita cari pulau satu lah. Pulau yang banyak sekali ini kita atur. Tapi jangan nuntut harus di Wetar. Nah, itu kan tapi juga tidak tertutup kemungkinan dapat direlokasi ke situ Pak ya? Bisa ke Wetar, bisa ke pulau-pulau lain. Atau yang kedua, bukan kita perlakukan warga Indonesia asal Timur Timur sama dengan pengungsi lain, saya kira juga tidak. Hanya kita tawarkan, ini ada lahan sangat luas. Ya. Saya baru kembali dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dari Sumatera, Sulawesi saya kembali, dan mereka sangat welcome. Silakan saudara-saudara saya dari Timur Timur, warga negara Indonesia asal Timur Timur untuk datang ke sini. Nah, mengenai masalah dana, memang sekarang kita sedang berusaha sedemikian rupa supaya dana ini bisa terkumpul, dan Menko Kesra saya kira sudah mengumpul beberapa duta besar untuk kita alokasi dana. Berdasarkan hitungan kami 1,6 triliun ya. Itu bisa. Intinya pemerintah tidak akan tinggal diam. Pemerintah tidak akan tinggal diam. Baik, terima kasih. Saya yang jadi menterinya. Baik, terima kasih Bung atas bincang-bincang kita pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Selamat Pak pagi. Menteri. Dan saudara penonton, demikianlah dialog interaktif kita pada pagi hari ini. Dan kami mohon maaf kepada para penelpon yang tidak dapat menghubungi kami pada pagi hari ini. Dan saudara penonton, bagi Anda yang ingin menyaksikan acara RT RW, dapat Anda saksikan setelah acara yang berikut bersama Effendi Musa. Atas perhatian dan kebersamaan Anda, kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih.